Pak Jeng bertanya di mana Madam Lim dan anak buahnya. Dia terkejut Doki tidak membawanya ke kurungan ketua Bek seperti biasa. Tapi Doki merasa bersalah atas kematian ketua Pak dan merasa sudah melewatkan sesuatu yang salah di masa lalu dan meminta Pak Jeng juga memikirkannya. Pak Jeng seperti melihat ada orang di depan rumahnya, tapi saat dia keluar tidak ada siapa-siapa. Jaksa Cho memberi tugas pada Jaksa Kang untuk mewawancarai pembunuh berantai atas permintaan dari Kejaksaan Agung. Dia adalah Ochojo yang tidak hanya membunuh korban tapi juga memakannya. Orang ini sama sekali tidak merasa bersalah. Justru dia merasa sudah baik karena membunuh korbannya dengan cepat. Bawang memeriksa latar belakang Pak Jang, Kim Doki, dan 3 orang lainnya. Diketahui kalau Pak Jang mengurus keluarga korban kejahatan dan Doki mantan letnan. Jaksa Kang bertemu Pak Jang yang sudah masuk bekerja dan menyapa. Jaksa Kang teringat percakapan mereka di mana Pak Jang tidak mempermasalahkan penjahat yang menghilang dan itu membuatnya curiga. Ada kasus baru di kejaksaan yang diberi nama kasus pembunuhan tanpa tubuh. Jaksa Cho meminta Jaksa Kang untuk mengambil kasus ini, tapi Jaksa Kang malah meminta surat penangkapan untuk Pak Jang dengan menggunakan foto-foto taksi mewah yang selalu berada di lokasi tempat para tersangka menghilang. Jaksa Cho menentangnya dan merasa marah, tapi Jaksa Kang memintanya untuk mengesampingkan hubungan pribadi. Jaksa Cho memberi syarat jika Jaksa Kang tidak menemukan apa-apa, dia akan menuruti semua perintahnya. Gon sangat terkejut melihat polisi tiba-tiba datang ke rumah Pak Jang. Doki segera berlari ke dalam untuk mengecek kalau ada barang tertinggal yang bisa dijadikan bukti nantinya. Jaksa Cho mengajak Pak Jang makan makanan kesukaannya, tapi Pak Jang merasa ada sesuatu yang terjadi. Jaksa Cho dengan berat hati bercerita kalau mereka menyelidiki kasus hilangnya para tersangka dan mencurigai Kim Doki. Jaksa Cho ingin menemukan taksi mewah dan orang hilang di rumahnya. Jaksa Kang dan timnya berhasil masuk dan tidak melihat taksi mewah atau apapun di rumahnya. Doki mematikan lampu ruang bawah tanah dan dia segera pergi keluar dengan jalan lain. Jaksa Kang curiga ada ruang bawah tanah dan mulai meraba dinding, tapi untung saja dia tidak menemukan tombol rahasianya. Saat mereka keluar dari rumah Pak Jang, Doki dan yang lain sudah menunggu di luar. Jaksa Kang meminta forensik untuk menyelidiki DNA barang-barang di rumah Pak Jang, tapi tidak menemukan DNA milik orang hilang. Pak Jang berpikir kejaksaan tahu dia yang menculik para penjahat. Tiba-tiba Jaksa Kang menelpon Doki menanyakan keberadaan penjahat yang dia culik dan menyindir tindakannya bukanlah keadilan. Jaksa Kang berjanji akan menemukan buktinya, tapi kapan? Sedangkan kasus-kasus yang dia tangani selalu kekurangan bukti. Mereka terus berdebat siapa yang berhak menghukum para penjahat itu. Tapi keluarga korban tidak peduli dan juga tidak bisa kembali pada keadaan semula. Jaksa Kang menuduh Doki membalas dendam untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. 장 대표 얼굴 어떻게 보냐? Jaksa Cho menyuruh untuk menutup kasus pembunuhan tanpa tubuh. Di saat yang sama, Pak Jang datang dan Jaksa Kang meminta maaf padanya. Pak Cho juga meminta maaf dan berkata kalau Jaksa Kang adalah orang yang baik. Jaksa Cho meminta bantuan Pak Jang atas kasus pembunuhan tanpa mayat. 시신 없는 살인 사건인데 Pak Jang datang ke gereja untuk melihat ayah korban yang seorang pastor. Polisi mendatangi jaksa untuk segera mendakwa kasus itu dan tersangkanya sudah pasti. Dia menyindir jaksa tidak akan mengambil kasus yang tidak bisa dia menangkan. Tapi Jaksa Kang memintanya menemukan korbannya dulu dan akan berbicara dengan keluarga korban. 그러지 마시고 기소를 안 이런 식으로 하면은 어떻게? 네, 저희 서울 북부지검에서 나왔습니다. Jaksa Kang bertemu adik korban sedangkan ayahnya sudah bersama Doki. Pastor itu bercerita kalau putranya Dong Hee adalah anak yang sangat baik dan menjadi relawan. Dia bertemu pacarnya yang juga sama baiknya. Dia mendapat pekerjaan dari teman pacarnya dan pergi menemuinya. Pastor memberikan foto temannya itu dan Doki mengenalinya sebagai anak buah ketua Bek. Adik Dong Hee menduga kakaknya dibunuh karena rasa cemburu dan meminta jaksa menangkap pembunuhnya. 제발 부탁드립니다, 검사님. Ini saat terakhir putra pastor itu meninggal. Ada seorang saksi bernama Shin Lo-suk. Mereka bertengkar dan keluar dari gedung, tapi Dong Hee tidak juga keluar. Doki memberi pastor itu undangan taksi mewah dan pastor memilih tidak membalas dendam. Dia sangat yakin putranya masih hidup. Pak Jang memutuskan untuk menutup kasus ini dan akan membantu keluarga korban saja. Tapi Doki ingin terus melanjutkan dan bertanya pendapat Pak Jang jika ada yang meminta balas dendam pada ketua Bek. Jaksa Kang memanggil Yong Tae untuk interogasi. Jaksa Kang memancingnya dengan menyebut cinta sepihak yang membuat Yong Tae marah. Yong Tae sangat yakin dia akan bebas karena tidak ada bukti. Jaksa Kang datang ke TKP dan memeriksa catatan. Dia merasa aneh kenapa Yong Tae tidak membunuhnya saat Dong Hee masih tidur. Dan benar saja Yong Tae dibebaskan karena tidak menemukan bukti. 고생 많으셨어.
Ini adalah saksi Sim Bosuk. Dia merasa risih karena terus dihubungi Jaksa Kang. Doki mengantar Pak Jang ke tempat ketua BEK dan tetap meminta bayaran. Dia melihat Yongtae dan anak buahnya memukuli Wosuk. Yongtae tidak suka Wosuk berlagak di depannya dan menakutinya. Tiba-tiba ada seseorang menepuk pundaknya dan berwajah sama dengan Yongtae. Pak Jang memberitahu ketua BEK kalau anak buahnya menjadi tersangka, tapi ketua BEK menyangkal. Tiba-tiba kedua Yongtae dan Doki masuk. Ketua BEK terlihat marah karena tahu kabar ini dari orang lain. Dia tidak pernah berkonflik dengan Pak Jang karena sama-sama menjaga batas. Doki merasa Jodojo juga korban pembunuhan tanpa tubuh yang membuat Pak Jang sadar dia sudah melewatkan sesuatu. Sim Bosuk memarahi orang yang menawarkan bantuan karena dia mabuk. Tiba-tiba dia sudah ada di penjara dan Jaksa Kang menginterogasinya. Dia menanyakan perusahaan kertas yang dipimpin Wosuk. Wosuk meminta pengampunan dan terpaksa menceritakan kejadian saat Dong-hee menghilang meskipun dia tidak melihat apa-apa. Kesal karena diremehkan Yongtae, dia setuju bekerja sama dengan Jaksa Kang. Wosuk pergi menemui Yongtae untuk mengambil hatinya. Berpura-pura mabuk, Wosuk mencoba menanyakan cara Yongtae menyingkirkan Dong-hee. Sementara Jaksa Kang masih bekerja sambil menunggu kabar dari Wosuk. Wosuk menelepon Jaksa Kang tapi dia sangat terkejut melihat Soktae dan Yongtae ternyata hanya pura-pura pingsan. Jaksa Kang bergegas mendatangi Wosuk dan meminta bantuan Pak Wang. Wosuk terus berlari dan terpojok. Saat itulah Doki datang dan terlibat perkelahian dengan Soktae. Mereka berdua berhenti memukul saat polisi datang dan bersembunyi. Yongtae berhasil memukul Wosuk dan membuatnya sembunyi di sebuah gudang. Dia berusaha menghindari Yongtae tapi akhirnya berhasil ditemukan. Di akhir episode 11, Jaksa Kang sangat terkejut melihat jasad yang ditemukan polisi adalah Pak Wang. Dia benar-benar terpukul. Sementara Doki terlihat marah. Pak Wang adalah orang yang selalu berada di sisi Jaksa Kang dan mendengar keluh kesahnya. Dengan berprinsip meskipun kehilangan penjahat, mereka tidak boleh menghukum orang tidak bersalah. Inilah yang terjadi sebelum Pak Wang meninggal. Dia berusaha menolong Wosuk dan mengalahkan Yongtae. Saat dia lengah, Soktae menyerangnya dari belakang yang membuatnya meninggal. Yongtae menangkap Wosuk dan menutup pintu meninggalkan Pak Wang. Polisi mencari info dari petugas kafe dan mengatakan Yongtae yang mudah marah tidak pergi kemanapun. Jaksa Kang mendatangi Yongtae dengan marah tapi dia malah tertawa. Jaksa Kang marah karena polisi tidak bisa membawa saksi dan berniat membuat Yongtae mengaku. Yongtae mengatakan jika benar dia membunuh tetap saja tidak ada bukti. Jaksa Kang tidak bisa menahan marah lalu memukul Yongtae dengan kursi. Jaksa Cho datang memarahinya. Dia tidak ada pilihan lain dan melepaskan Yongtae karena tidak ada bukti. Jaksa Kang tidak mau cuti meskipun Jaksa Cho berjanji akan menangkap pembunuhnya. Jaksa Kang melihat Pak Wang untuk terakhir kalinya dan bertanya apakah dia merasakan rasa sakit yang lama. Semua orang datang ke pemakaman Pak Wang. Jaksa Kang meminta maaf pada ibu Pak Wang tapi beliau berhati besar karena putranya meninggal untuk perbuatan baik. Jaksa Kang tidak mau menerima sentuhan ibu Pak Wang dan berjalan sendiri sambil menangis. Jaksa Kang menemui Kim Doki dan bertanya apa yang dapat dia lakukan dengan para penjahat dan korban. Tentu saja balas dendam. Jaksa Kang menceritakan kasus pembunuhan tanpa tubuh dan bekerja sama dengan Sim Bosuk. Dan Pak Wang meninggal saat menyelamatkan Wosuk. Jaksa Kang bersedia menggunakan metode Doki dan turun di tempat karaoke. Dengan yakin Jaksa Kang memilih tombol biru untuk balas dendam. Tim Taksi Mewah membuat rencana untuk mengungkap kasus tanpa tubuh dan menemukan Wosuk. Mereka pun berangkat sementara Goen melacak CCTV. Jinggu dan Jin En mencari informasi dari toko pakaian selam yang berada di bawah TKP. Mereka melihat ada banyak jamur di atap yang disebabkan air yang terus mengalir dari atas. Sementara Doki mendapat petunjuk ada uap yang terus keluar seperti pendingin. Jin En menemukan galon yang meleleh dan berpikir itu diisi asam sulfat. Tapi asam sulfat susah didapat karena sifatnya yang berbahaya. Doki memberitahu Jaksa Kang dan Jaksa teringat perusahaan kertas Wosuk yang menggunakan bahan itu. Doki dan kejaksaan sama-sama menyelidiki dan sama-sama menemukan kejanggalan. Perusahaan itu secara rutin membeli asam sulfat yang membuat Jaksa Kang mencurigai adanya pembunuhan berantai. Doki dan Goen melihat perusahaan itu memuat barang. Sementara Jaksa Kang menyamar untuk menemui Soktae. Dia melihat ketua PEK bersama ketua Choi yang hukumannya ditunda dengan alasan sakit.
Jaksa Kang bertanya tentang SEO perusahaan kertas yang menghilang, tapi Ketua BEK memintanya untuk mencari orang yang berinvestasi paling banyak, padahal itu adalah dirinya. Dan aneh kalau Ketua BEK mau berinvestasi di perusahaan yang kecil itu. Ketua BEK merasa marah karena merasa digurui. Dia sama sekali tidak percaya Yongtae membunuh orang. Goon menyamar untuk mengulur waktu pengiriman asam sulfat. Sementara Kyunggu dan Jin menyamar untuk memuat barang. Barang sudah sampai dan Doki langsung menyerang mereka. Dia mengalahkan semua penjaga dan melihat ke ruangan tempat mereka menggunakan asam sulfat dan melihat banyak benda tumpul juga. Dia membuka kotak yang mirip kulkas dan menemukan busuk di dalamnya. Dia teringat ibunya dan membuat traumanya muncul. Dengan susah payah Doki keluar dari sana dan meniup kertas untuk meredakan shock. Doki menyimpulkan ini adalah perdagangan organ. Doki menghentikan operasi yang akan mereka jalankan dan dipergoki Yongtae. Salah satu dari mereka kabur tapi berhasil dihentikan Kyunggo. Sementara Yongtae melukai orang yang tidak sadar itu untuk mencegah Doki mengejarnya. Doki menghubungi Jaksa Kang meminta ambulan dan polisi juga datang. Pajang menanyakan keterlibatan Ketua BEK dan terkejut mengetahui penjahat yang dia titipkan organnya juga dijual. Tapi Ketua BEK tidak pernah melukai warga biasa. Berita dengan cepat menyebar tentang perdagangan organ dengan tersangka Gu Yongtae yang melarikan diri. Doki berniat menyerahkan kasus ini pada jaksa, tapi Pak Jang tidak setuju. Jaksa Kang mencegat Doki di tengah jalan. Dia menanyakan apa Doki menyembunyikan Yongtae. Doki sudah memikirkan cara untuk menghukumnya, tapi Jaksa Kang ingin menghukumnya sesuai aturan yang dapat diterima semua orang. Tim taksi mawar mengawasi Ketua BEK yang pergi menemui Soktae, memasang kamera tersembunyi dan akan memberi Soktae obat tidur. Tapi Doki masih tidak mempercayai Ketua BEK. Ketua BEK menanyakan apakah Soktae benar-benar tidak tahu yang dilakukan adiknya dan menyuruhnya minum. Ketua BEK merasa menang dan menganggapnya balas dendam darinya. Tapi Soktae tahu rencana Ketua BEK dan tidak pingsan. Doki bergegas masuk mencari mereka, tapi rekaman yang mereka lihat palsu. Mereka bergegas menuju penjara yang Kyunggo dan Jin An selidiki. Ternyata mereka berdua dikurung sementara penjahat lain sudah dibawa. Ketua BEK sudah merencanakan semua ini sebelumnya dan tertawa lepas. Sampai jumpa di part selanjutnya.